Di sini saya melihat ada seorang laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga cahaya kasih dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai setiap langkah kita. Sahabat Sekar yang dirahmati, malam ini kami sedang melangkahkan kaki dalam sebuah perjalanan batin menuju salah satu tempat yang serat akan nilai sejarah dan spiritual, yaitu makam atau petilasan Eyang Sumantri yang berada di wilayah Pagu. Sebuah tempat yang diyakini menyimpan jejak-jejak kearifan dan laku spiritual leluhur kita. Eyang Sumantri adalah sosok yang dihormati dalam tradisi masyarakat Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Beliau dikenal sebagai penasehat spiritual Prabu Jayabaya, raja terkenal dari Kerajaan Kediri yang memerintah pada abad ke-12. Peran Eyang Sumantri sebagai penasehat menunjukkan kedekatannya dengan pusat pemerintah dan pengaruhnya dalam kehidupan spiritual kerajaan. Makam atau petilasan Eyang Sumantri terletak di Desa Pamenang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Makam atau petilasan ini menjadi salah satu tujuan wisata religi di wilayah Kediri. Banyak peziarah datang untuk berdoa dan mencari berkah, terutama pada hari-hari tertentu dalam kalender Jawa. Kunjungan ke makam atau petilasan ini seringkali dikaitkan dengan upaya mendekatkan diri kepada Tuhan dan menghormati leluhur. Desa Pagu sendiri memiliki sejarah yang kaya dan erat kaitannya dengan masa kerajaan Kediri. Desa ini dikenal sebagai peninggalan sejarah masa kerajaan Kediri, seperti Pamungkasan Prabu Sri Aji Jayabaya, Sendang Tirto Kamandanu, dan Arca Totok Kerat. Desa Menang yang menjadi lokasi beberapa situs tersebut menggelar kirap atau ritual pada tanggal 1 Suro yang menarik banyak wisatawan setiap tahunnya. Bagi sahabat Sekar yang mau ziarah ke makam atau petilasan ini dipersilakan. Mari kita jaga adat dan budaya sebagai warisan para leluhur kita. Dengan niat dan tujuan yang baik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita dan hajat kita. Dan semoga Eyang Sumantri dan tempat ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Sekar, mari kita lanjut penelusuran kita. Ikuti kita ya. Dan jangan lupa like dan komen untuk memberi semangat saya melakukan penelusuran ke punden-punden lainnya. Jadi gitu ya sahabat sekalian, kita bisa memahami sekilas sejarah sebagai warisan budaya masyarakat sekitar. Sebagai orang yang beriman, kita tetap berpegang teguh pada keyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Esa dalam tempat kita memohon dan menyembah. Tapi kita juga harus menghormati tempat-tempat bersejarah sebagai adat dan warisan budaya. Sahabat Sekar, saya sudah berada di depan makam atau petilasan Eyang Sumantri. Menurut warga sekitar, nama lain dari Eyang Sumantri adalah Maling Gendi. Mari kita masuk ke dalam untuk berdoa terlebih dahulu dan melihat ada sosok dan misteri apa saja yang ada di dalam sini. Mari kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Rahayu, 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 sagung dumadi. Bismillahirrahmanirrahim.
Sahabat Sekar, kita sudah berada di dalam makam Eyang Sumantri. Di sini saya melihat ada seorang laki-laki. Beliau menggunakan selendang di sini yang berwarna hitam, ada emasnya untuk pinggirannya. Untuk pakaian yang bawah, beliau menggunakan jari yang dililitkan. Untuk kepala, beliau menggunakan mahkota. Untuk warna mahkotanya berwarna hitam serta ada campuran emasnya untuk bagian sini. Serta beliau membawa sebuah tombak. Untuk gambaran beliau memiliki postur tubuh yang kekar. Dan di sebelah sini, saya melihat ada seorang perempuan. Beliau menggunakan pakaian berwarna putih serta kerudung berwarna putih. Beliau memiliki postur tubuh yang tinggi dan sedikit berisi. Dan untuk bagian sebelah kanan dan kiri, saya melihat ada seorang laki-laki menggunakan pakaian berwarna coklat serta membawa tongkat. Dan di sebelah samping makam Eyang Sumantri, saya melihat ada seekor harimau putih untuk di sebelah sini. Untuk energi di sini, saya merasakannya sangat kuat. Untuk aura, saya melihat makam Eyang Sumantri dikelilingi aura berwarna ungu keputihan di area sini. Dan ada sedikit cahaya di bagian tengah sini yang menjulang ke atas berwarna putih. Sahabat Sekar, saya di sini merasakan ada sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi hati dan pikiran kita tidak boleh mempunyai sifat yang serakah. Kita cukup mengetahui saja. Di sini tempatnya, saya merasakannya di area sini. Di sebelah makam Eyang Sumantri, di sini terdapat sebuah pohon beringin yang sangat besar. Dan di sini saya melihat ada sebuah keris yang menyala di sini. Dan di samping pohon beringin, saya melihat ada sesosok perempuan yang menggunakan pakaian berwarna putih serta rambutnya panjang. Di sebelah sini tepatnya. Sahabat Sekar, ketika kita membaca sejarah, kita sedang menelusuri jejak langkah para pendahulu yang telah berjuang, berpikir, dan berkorban. Mengabaikan sejarah sama dengan mengabaikan identitas dan jati diri kita sebagai bangsa. Maka, jangan hanya mengenang sejarah hayati, pahami dan jadikan sebagai petunjuk arah dalam menentukan masa depan dan generasi berikutnya. Dikala kita menelusuri jejak-jejak para leluhur,
entah itu makam, petilasan, ataupun tempat-tempat yang disakralkan. Kita sebagai insan beragama harus senantiasa menjaga keimanan bahwa semua ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan dan merupakan tanda-tanda kebesarannya. Sebagai anak cucu, sudah sepatutnya kita mengenang dan mendoakan para leluhur agar segala amal dan jasa-jasanya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga mereka ditempatkan di sisinya yang mulia. Kita juga harus senantiasa mengingat bahwa tempat-tempat ini hanyalah sarana untuk mendekatkan diri kepada alam dan kepada Tuhan. Hanya kepadanya lah kita memohon dan menyembah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua.